Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang real estate mortgage. Sebelum itu kita kenalan dulu yuk. Kita dari kelompok 9 Matematika Finansial, yaitu ada Avelia Hesti dari Statistika 2018, ada Maria Lydia dari Statistika 2019, ada Bagus dari Aktuaria 2020, dan aku Arnaya dari Aktuaria 2020. Real estate mortgage. Real estate mortgage merupakan gabungan dari dua suku kata, yaitu real estate dan mortgage. Pertama, kita akan bahas real estate. Real estate adalah istilah hukum yang menunjukkan tanah beserta segala perbaikan yang melekat pada tanah tersebut, baik alami maupun buatan. Real estate berbeda dengan real property, yang merupakan kepemilikan pribadi seseorang. Tapi, real estate ini merupakan bagian dari real property, seperti bagan yang tertera pada slide. Apa yang membedakan? Bedanya ada di fisik dan kepemilikan. Real estate lebih mengacu ke fisik, ke tanah dan bangunannya. Kalau real property mengacu ke kepemilikan terhadap tanah dan bangunannya. Contoh real estate yaitu misal seseorang menyewa tanah lalu membangun suatu bangunan di atas tanah tersebut. Atau orang yang memiliki apartemen. Orang itu disebut memiliki real estate, tapi tidak memiliki real property karena dia berhak atas ke apartemennya, tapi dia tidak berhak atas tanah tempat apartemen itu dibangun. Untuk apa sih punya real estate? Nah, real estate itu merupakan salah satu instrumen investasi. Selain itu, real estate juga dapat digunakan sebagai cara untuk menyimpan harta. Faktanya, ada beberapa real estate mewah di London dan New York City yang digunakan oleh pejabat pemerintah yang korupsi untuk menyimpan harta mereka. Yang kedua, mortgage atau dalam bahasa Indonesia berarti hipotek. Nah, mortgage yaitu instrumen hutang berupa kredit atau pinjaman di mana peminjam akan menjaminkan properti berupa aset tidak bergerak kayak tanah, rumah, atau tempat usaha sebagai jaminan hutangnya yang harus dilunasi oleh peminjam dengan aturan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Jenis hipotek. Jenis hipotek itu ada tiga, yaitu ada fixed rate portable mortgage atau hipotek tingkat bunga tetap, adjustable rate mortgage atau ARM, dan hipotek balloon. Jenis-jenis ini akan dibahas lebih lanjut di bagian selanjutnya. Untuk bisa mendapatkan hak atas properti itu sepenuhnya, peminjam harus membayar kembali pinjamannya dengan cara mengangsur. Biasanya dilakukan rutin setiap bulan dan dilakukan selama periode tertentu sesuai dengan perjanjian. Jika gagal, maka pemberi pinjaman atau lender itu berhak mengambil properti dari peminjam. Tanggal di mana hak atas real estate itu berpindah secara sah dari penjual ke pembeli dinamakan settlement date, ya, atau tanggal penyelesaian. Umumnya tanggal ini sama dengan tanggal di mana hari pertama dimulainya pinjaman. Pada hipotek real estate ada sejumlah biaya dan biaya tambahan yang dibebankan pada settlement date. Biaya terbesar itu biasanya biaya organisasi peminjam, seperti bank gitu. Nah, biaya dihitung dalam bentuk poin, di mana satu poin itu mewakilkan 1% dari jumlah pinjaman. Seperti contoh, misal seseorang meminjam hipotek $100.000. Peminjam itu membebankan 2 poin untuk bisa mendapatkan hipotek. Berarti pembeli harus menambah 2 kali $100.000, yaitu $20.000 untuk bisa mendapatkan hipoteknya itu. Jadi kesimpulannya, real estate mortgage adalah instrumen hutang berupa peminjaman hipotek yang digunakan sebagai investasi properti real estate. Nah, jenis-jenisnya akan dibahas lebih lanjut di bagian selanjutnya. Baik, selanjutnya saya Afiliasi Pratama akan menjelaskan mengenai Adjustable Rate Mortgage atau biasa disebut dengan ARM. Nah, banyak orang itu merasa frustasi untuk membeli rumah, untuk melakukan pembayaran selama beberapa tahun, dan kemudian menemukan bahwa outstanding loan balance pada real estate mortgage mereka itu telah menurun relatif sedikit. Nah, Adjustable Rate Mortgage ini adalah mortgage di mana tingkat bunga yang dibebankan pada pinjaman itu dapat disesuaikan secara berkala. Nah, besarnya bunga ini disesuaikan oleh pemberi pinjaman, jadi bisa dinaikkan maupun diturunkan dalam kondisi tertentu dengan memenuhi batasan tertentu. Nah, kita akan melihat ARM atau Adjustable Rate Mortgage ini dari sisi pemberi pinjaman. Ketika terjadi kenaikan suku bunga, pemberi pinjaman itu akan terikat pada fixed rate portfolio dengan yield rate yang jauh di bawah suku bunga yang berlaku. Dan jika terjadi penurunan suku bunga, peminjam itu dapat membayar kembali pinjaman mereka pada tingkat suku bunga yang lebih rendah. Seperti itu.
Nah, untuk dari sisi peminjam sendiri, ARM ini menjadi suatu hal yang menarik. Karena tingkat suku bunga awal dari pembayaran bulanan dan pembayaran bulanan awal itu lebih rendah dibandingkan dengan fixed rate mortgage-nya. Nah, ketika suku bunganya turun, pembayaran bulanan itu dapat disesuaikan menjadi lebih rendah. Pun begitu pula jika terjadi kenaikan suku bunga, maka akan disesuaikan juga dengan bunganya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai resiko. Untuk resiko dari fixed rate, itu resiko terkait dengan fluktuasi suku bunga ditanggung oleh pemberi pinjaman. Artinya apa? Ketika terjadi penurunan atau kenaikan karena suku bunganya itu tetap, maka yang dibayarkan oleh peminjam adalah tetap, begitu, meskipun suku bunganya naik. Nah, untuk yang adjustable rate, itu risiko terkait dengan fluktuasi suku bunga, itu ditanggung oleh peminjam. Seperti itu, bukan pemberi pinjamannya. Artinya apa? Ketika terjadi penurunan atau kenaikan, itu fluktuasinya dan pembayarannya itu menjadi tanggung jawab atau resikonya terkait dengan peminjam, bukan lagi pemberi pinjaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai adjustment period dan index rate. Untuk adjustment period sendiri itu merupakan interval di mana pemberi pinjaman itu dapat menyesuaikan suku bunga pada ARM. Nah, interval ini bisa bulanan atau lebih jarang. Misalkan intervalnya menjadi tahunan atau mungkin menjadi 3 tahun sekali, seperti itu. Nah, index rate sendiri itu digunakan untuk mencegah penyalahgunaan pemberi pinjaman dalam membuat penyesuaian bunga. Nah, suku bunga ARM ini diikat oleh rumus ke index rate. Artinya apa? Jika terjadi peningkatan suku bunga, pemberi pinjaman tidak bisa serta-merta meningkatkan suku bunga untuk real estate mortgage dengan sesuka hati seperti itu, tapi tetap ada suatu formula yang istilahnya digunakan untuk melindungi peminjam seperti itu. Nah, selanjutnya suku bunga pada RM itu dihitung dengan cara index rate ditambah dengan fixed margin, di mana fixed margin ini sendiri ditentukan dari perjanjian hipotek atau mortgage yang asli, gitu, original mortgage-nya. Selanjutnya, dan dalam adjustable rate mortgage ini terdapat caps. Caps ini adalah batas kenaikan tingkat suku bunga atau pembayaran, seperti itu. Nah, jenis-jenis cap itu diantaranya adalah payment caps dan interest rate caps. Untuk payment caps, itu batasnya, tadi caps adalah batas persentase pada kenaikan pembayaran bulanan yang dapat terjadi tanggal penyesuaian manapun. Jadi artinya di sini batasnya itu adalah yang dihitung dari persentase pada kenaikan pembayaran bulanannya. Nah, di sini pada payment cap tidak selalu memperlakukan batasan yang sebanding dengan jumlah kenaikan suku bunga. Artinya apa? Dalam beberapa kenaikan suku bunga tertentu bisa terjadi amortisasi negatif seperti itu. Nah, untuk interest rate cap, di sini yang dihitung adalah batas jumlah kenaikan suku bunga secara berkala atau batas total kenaikan selama pinjaman dan bisa juga batas keduanya seperti itu. Jadi yang dihitung bisa menjadi batas jumlah kenaikan maupun batas total kenaikan masa pinjaman seperti itu. Nah, untuk jenis-jenis real estate mortgage yang lain itu akan dijelaskan oleh teman saya Maria Lydia. Terima kasih. Selanjutnya, saya Maria Lydia akan membahas mengenai beberapa jenis real estate mortgage selain fixed rate dan adjustable rate yang telah dibahas sebelumnya. Pada kesempatan kali ini akan dibahas 6 jenis yang muncul dikarenakan penyesuaian dengan keadaan seiring berjalannya waktu. Yang pertama ada graduated payment mortgage, lalu ada interest only mortgage, option adjustable rate mortgage, cash appreciation mortgage, wraparound mortgage, dan yang terakhir ada reverse annuity mortgage. Mari kita bahas secara singkat satu persatu mengenai jenis-jenis ini. Yang pertama yaitu graduated payment mortgage adalah mortgage yang bisa berupa fixed rate ataupun adjustable rate, di mana jumlah pembayarannya terus meningkat selama beberapa periode atau graduated, hingga akhirnya mencapai jumlah yang tetap. Target utama dari jenis ini biasanya adalah calon pemilik rumah yang masih muda atau baru saja memulai karir, karena biasanya mereka mengharapkan gaji yang meningkat untuk beberapa tahun ke depan. Pada jenis ini biasanya sering digunakan amortisasi negatif. Selanjutnya mengenai interest on the mortgage. Jenis ini bisa berupa fixed rate ataupun adjustable rate mortgage, di mana pada initial period atau periode awal biasanya di antara 5 hingga 7 tahun yang dibayarkan oleh peminjam hanyalah bunga pinjamannya atau interest only. Selanjutnya, peminjam membayar secara rutin di mana akan diamortisasi prinsipalnya sebagai will pay interest. Amortisasi negatif dihindari, tetapi tidak ada prinsipal yang teramortisasi selama initial period. Selanjutnya kita mengenal option ARM, berupa adjustable rate mortgage, di mana peminjam dapat memilih jumlah pembayarannya dari range yang memungkinkan. Range ini mencakup nilai minimum yang mencapai amortisasi negatif hingga nilai maksimum yang bisa menyebabkan pelunasan lebih awal.
Jenis ini biasanya disukai atau dianggap menarik oleh peminjam karena dapat menawarkan fleksibilitas jumlah pinjamannya. Selanjutnya, dan appreciation mortgage. Jenis ini berupa fixed rate mortgage, di mana apabila suku bunga dari cash appreciation mortgage ini lebih kecil daripada suku bunga fixed rate mortgage, maka peminjam membagikan sebagian keuntungan dari apresiasinya ke pemberi pinjaman. Pada zaman sekarang, jenis ini sudah jarang digunakan. Selanjutnya, kita mengenal wraparound mortgage yang berupa fixed rate mortgage. Pada jenis ini, kita memerlukan yang dinamakan assumable mortgage atau mortgage yang kepemilikannya dapat dipindahkan dari pemilik lama ke pemilik yang baru. Jika tersedia mortgage dengan suku bunga yang lebih rendah dari suku bunga aslinya, maka kombinasi mortgage baru dan wraparound mortgage ini akan menghasilkan total biaya yang lebih rendah untuk pemilik baru, sehingga lebih menguntungkan daripada membayarkan mortgage baru secara utuh. Selanjutnya, sebagai jenis yang terakhir, kita mengenal reverse annuity mortgage. Jenis ini bisa berupa fixed rate ataupun adjustable rate mortgage, di mana pemilik rumah akan menerima anuitas dari ekuitas properti, yang adalah selisih nilai properti dan sisa saldo pinjaman mortgage. Target utama dari jenis ini biasanya adalah pemilik rumah yang sudah lebih tua atau mapan. Ada beberapa kesalahpahaman yang sering terjadi mengenai real estate mortgage ini. Pengkategorian durasi real estate mortgage sebagai durasi yang sangatlah panjang, biasanya 15 hingga 30 tahun, bisa menimbulkan kesalahpahaman di suatu aspek. Mayoritas mortgage ini lunas sebelum waktu maksimalnya. Hal ini dikarenakan 3 alasan. Yang pertama, menyesuaikan dengan suku bunga. Maksudnya, banyak mortgage ini dibiayai kembali ketika suku bunga yang berlaku mendukung pengambilan mortgage yang baru dibandingkan melanjutkan mortgage yang sudah ada. Selanjutnya, alasan yang kedua, properti sudah terjual. Ketika properti sudah terjual, maka biasanya mortgage yang ada ini dilunasi secara penuh di penyelesaian. Alasan yang ketiga, dana pelunasan telah disiapkan sebelumnya. Maksudnya, beberapa mortgage ini dilunasi oleh peminjam karena peminjam tersebut telah mengumpulkan dana yang cukup untuk melunasinya sebelumnya. Kesalahpahaman yang sering terjadi tadi merupakan sebuah tantangan bagi pemberi pinjaman atau lenders karena mereka tidak mendapatkan kepastian seberapa cepat mortgage yang diterbitkan akan terbayar lunas. Sehingga kita mengenal suatu istilah baru, yaitu prepayment speed. Prepayment speed adalah kejadian di mana mortgage terbayarkan lebih awal. Keadaan prepayment speed ini dapat kita hubungkan dengan suku bunga. Ketika suku bunga meningkat, maka prepayment speed ini justru akan melambat, karena melanjutkan mortgage yang sudah ada dirasa lebih menguntungkan untuk peminjam. Sebaliknya, apabila suku bunganya menurun, maka prepayment speed ini meningkat, karena membayarkan dengan mortgage baru tampak lebih menguntungkan bagi peminjam. Institusi pemberi pinjaman telah mengembangkan model yang lebih kompleks untuk memahami dinamika perilaku prepayment yang harus diantisipasi pada mortgage yang diterbitkan. Selain dikarenakan perubahan suku bunga, prepayment speed ini juga dipengaruhi secara signifikan oleh berbagai jenis real estate mortgage yang digunakan. Sekian presentasi dari saya mengenai jenis-jenis real estate mortgage dan prepayment speed. Selanjutnya akan dibahas coba berikutnya oleh rekan kelompok saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumus dalam hipotek real estate. Rumus-rumus ini berkaitan dengan rumus yang ada di bagian sebelumnya, yaitu truth in lending. Dalam truth in lending ada 2 nilai keuangan yang dijelaskan, yaitu ada biaya keuangan atau jumlah bunga yang akan dibebankan selama jangka waktu pinjaman dan annual percentage rate atau APR, yaitu bunga yang harus dibayar dalam tahunan. Ini nanti kita hitung di hipotek real estate. Nah, istilah-istilah dalam rumus yang akan nanti kita bahas yaitu ini yang pertama ada L atau loan atau jumlah pinjaman awal, ya, terus ada K atau biaya keuangan, R besarnya angsuran setiap bulan, M yaitu banyaknya periode angsuran per tahun. Ini secara umum ditetapkan jumlah 12 karena dalam hipotek itu angsuran biasanya dibayarkan per bulan. Jadi jumlah angsuran dalam per tahun itu sejumlah jumlah bulan dalam 1 tahun. Lalu ada N atau total banyaknya periode angsuran, I atau annual percentage rate, J atau rate of interest per payment period, Q atau pengeluaran yang harus tercermin pada APR. Nah, ini biasanya di soal itu diketahui dalam bentuk poin, seperti yang aku jelasin di bagian hipotek atau mortgage. Nah, 1 poin itu mewakilkan 1% dari jumlah pinjaman awal. Lalu ada L aksen, yaitu jumlah pinjaman berdasarkan truth in lending, J aksen yaitu bunga pinjaman per bulan, dan I aksen yaitu bunga tahunan yang dikutip dari truth in lending.
Nah, untuk masuk ke perhitungan APR atau annual percentage rate, kita harus cari dulu beberapa komponen nih yang udah kita harus tahu nilainya. Biasanya bisa diketahui di soal, atau kalau nggak diketahui, kita cari dulu dengan rumus-rumus yang ada, yaitu ada loan atau pinjaman awal, I-aksen, C-aksen, dan jumlah angsuran. Nah, ini biasanya tuh I-aksen diketahui di soal. Jadi kita convert ke C-aksen, lalu kita bisa pakai rumus pinjaman per bulan ini untuk mengetahui angsuran jika loannya diketahui, atau mencari loan jika R-nya diketahui. Kemudian dimasukkan ke rumus jumlah pinjaman berdasarkan route in lending untuk mencari L aksen dengan cara mengurangi pinjaman awal dengan Q, lalu mencari jumlah biaya, dan di bawah jumlah biaya ini ada rumus yang untuk mencari jumlah angsuran saat L aksennya sudah diketahui. Lalu semuanya bisa kita masukkan ke rumus dari annual percentage rate, yaitu I sama dengan 12J. Selanjutnya akan dijelaskan penerapan soal dari rumus-rumus yang udah aku jelasin ini. Terima kasih. Halo teman-teman semua, saya Bagus Susila Tantio. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang real estate mortgage, yaitu pada contoh soal. Contoh yang pertama, sebuah keluarga membeli rumah dengan harga $150.000, DP-nya adalah 20% dan sisanya dengan real estate mortgage sebesar 9,9% dengan durasi 30 tahun, fix. Mereka harus membayar 2 poin at settlement ditambah dengan $800 atau biaya lainnya, dan pada total pembayaran 1,5 poin dan setengah dari $800 tadi must be reflected in the APR. Rumahnya dibeli pada 12 Juli. Lalu pertanyaannya adalah kalkulasikan pembayarannya. Oke, yang pertama kita mencari besar DP-nya, yaitu 20% dikali $150.000, yaitu $30.000. Lalu kita mencari jumlah awal pinjaman atau $150 dikurangi dengan DP-nya. Lalu kita mencari C aksen dari I aksen 9,9% dibagi 12 atau 0,00825. Lalu kita bisa mencari besar interest harian, yaitu I aksen dikali L dibagi 365. Selanjutnya kita bisa mencari besar pembayaran bulanan, atau kita sebut R, yaitu L dibagi A 360 at C aksen, didapat 1044,23. Lalu kita mencari charge at settlement, atau 2 poin dari L ditambah biaya lainnya, sama dengan 3.200. Lalu kita mencari yang harus tercermin dalam APR, atau kita sebut Q, itu adalah 1,5 poin dikali L ditambah setengah dari biaya lainnya, diperoleh 2.200. Sekarang kita bisa mencari L star atau the amount financed for truth in lending purpose, itu dari L dikurangi dengan Q, didapat 117.800. Lalu kita mencari K atau finance charge, 360 dikali R dikurang L star, didapat 258.122,8. Sekarang kita bisa compute the APR atau L star sama dengan R A angle 360 at J, diperoleh J-nya 0,00843. Lalu kita bisa mencari APR-nya yang diperoleh dari 12 dikali J, didapat 0,1012 atau 10,12%. Kesimpulannya adalah APR lebih besar dari 9,9% seperti yang diharapkan. Next, kita lanjut ke contoh yang kedua. Seorang peminjam hipotek adjustable rate mortgage sebesar $65.000 dengan durasi 30 tahun. Interest rate pada tahun pertama adalah 8% dan meningkat menjadi 10% di tahun kedua. Temukan kenaikan pembayaran bulanannya. Yang pertama-tama kita cari C, atau interest rate tahun pertama dibagi 12. Lalu kita mencari C aksen, atau interest rate tahun kedua dibagi 12 juga. Setelah itu kita mencari pembayaran bulanan pada tahun pertama, atau $65.000 dibagi A angle 360 at J, didapat 476,95. Dari situ kita bisa mencari saldo pinjaman yang terutang setelah 1 tahun, yaitu pembayaran bulanan tahun pertama dikalikan dengan A angle 348 at J, didapat 64.457,42. Dari situ juga kita bisa mencari pembayaran bulanan di tahun kedua yang sudah direvisi tentunya. 64.457,42 dibagi A angle 348 at J aksen, didapat 568,82. Lalu sekarang kita bisa mencari kenaikan pembayaran bulanannya, yaitu dari pembayaran bulanan tahun kedua dikurangi dengan pembayaran bulanan tahun pertama, didapat $91,87. Jadi kenaikan pembayaran bulanannya adalah $91,87 atau sebesar 19,3%. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila masih banyak kekurangan.
Terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.